Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok PBLI F205. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Bloomify, aplikasi jual beli bukit bunga berbasis website, dengan manajer proyek Ibu Yeni Rokayati, SSI, MSc. Berikut adalah susunan anggota dari kelompok kami. Saya sendiri Hanifah Dosyairani sebagai ketua kelompok sekaligus moderator presentasi ini, kemudian bersama dengan Angelina Sarksuk, Aulia Salsabila, dan Christine Talia sebagai anggota. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan penjelasan mengenai deskripsi umum dari proyek. Bumify adalah aplikasi berbasis website yang memfasilitasi proses jual beli buket bunga secara online. Sistem ini yang mendukung interaksi dua jenis pengguna, penjual dan pembeli. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan pengalaman berbelanja buket bunga yang mudah, cepat, dan nyaman. Selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan mengenai spesifikasi sistem dari sisi kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional merupakan fitur-fitur inti yang wajib ada dalam sistem agar bisa berjalan sesuai tujuannya. Pada Bloomify ada 13 kebutuhan fungsional bagi penggunanya, seperti registrasi, login, mengelola produk, mencari produk, menambahkan produk ke keranjang, melakukan pesanan, melihat resi, melihat detail produk, melakukan pembayaran, mengelola profil, melihat rekapitulasi penjualan, melihat pesanan, dan logout. Berikutnya, mari kita lihat kebutuhan non-fungsional yang menjadi fondasi dalam mendukung kenyamanan penggunaan sistem ini. Terdapat 3 kebutuhan non-fungsional yang kami terapkan. Yang pertama, shortcut yang terstruktur. Yang kedua, antarmuka aplikasi berbahasa Indonesia. Dan yang ketiga, UI yang ramah pengguna serta mudah digunakan. Ketiga aspek ini penting untuk memastikan sistem berjalan stabil dan nyaman digunakan. Selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan permodelan sistem melalui use case diagram. Berikut ini adalah diagram use case dari aplikasi Bloomify. Diagram ini menunjukkan interaksi antara dua aktor utama, yaitu penjual dan pembeli, dengan sistem. Masing-masing aktor memiliki fungsinya masing-masing, seperti pembeli bisa mencari produk, melakukan pemesanan, hingga melihat resi. Sementara penjual bisa menambahkan produk, melihat pesanan, dan melakukan rekap penjualan. Semua fungsi ini dimulai setelah pengguna melakukan login ke sistem. Untuk memperjelas struktur data yang mendasari sistem, akan melanjutkan dengan penjelasan ER diagram. Selanjutnya adalah IR diagram. IR diagram berikut menunjukkan entitas utama dan hubungan antar entitas dalam sistem. Ada 9 entitas utama, yaitu pembeli, penjual, login, registrasi, produk, rekap penjualan, pesanan, pembayaran, dan resi. Pembeli merupakan pengguna yang melakukan pembelian produk. Penjual merupakan pengguna yang mengelola dan menjual produk. Login merupakan proses autentifikasi pengguna untuk mengakses sistem sesuai peran mereka, yaitu pembeli atau penjual. Registrasi merupakan proses pendaftaran bagi pembeli untuk dapat menggunakan fitur pembelian. Produk, ada data buket bunga yang dijual. Rekap penjualan merupakan rekap penjualan dari penjual berdasarkan pesanan. Pesanan merupakan data transaksi dari pembeli berdasarkan produk yang dibeli. Pembayaran memiliki informasi pembayaran berdasarkan metode pembayaran, baik itu COD ataupun via transfer. Resi berisi nomor resi dan detail pembelian berdasarkan produk yang dibeli. Berikutnya mari kita lihat rancangan antarmuka pengguna dari aplikasi ini. Bagian ini kami menampilkan wireframe halaman-halaman penting dari aplikasi Bloomify. Halaman-halaman ini mencakup halaman login, registrasi, halaman utama, halaman produk, halaman hubungi kami, halaman tentang kami, halaman detail produk, halaman profil, halaman keranjang, lalu halaman checkout, halaman dashboard penjual, halaman daftar produk, halaman profil penjual, halaman kategori produk, dan yang terakhir, halaman rekapitulasi penjualan. Setelah mendesain, kami juga mulai mengimplementasikannya ke dalam bentuk antarmuka front-end. Kita lanjutkan ke bagian implementasi tampilan aplikasi. Pada tahap implementasi, kami telah membangun tampilan dari sisi pembeli dan penjual menggunakan HTML, CSS, dan Tailwind. Berikut merupakan gambar implementasi dari halaman login dan halaman registrasi. Selanjutnya, dalam sisi pembeli ada halaman utama, halaman produk, dan halaman hubungi kami. Lalu ada halaman tentang kami, halaman detail produk, halaman keranjang, halaman checkout, halaman profil, dan terakhir halaman resi. Pada sisi penjual, ada halaman login, halaman dashboard, halaman daftar produk, halaman rekapitulasi penjualan,
halaman kategori produk, dan halaman kelola profil. Untuk lebih memahami proses pengembangan ini, mari kita lihat tahapan logbook dan pembagian persentase capaian proyek kami. Proyek kami dibagi dalam 4 tahap, yaitu planning 6%, analisis 15%, desain 25%, dan implementasi bagian front-end 50%. Masing-masing tahap memiliki presentasi capaian dengan fase implementasi front-end yang menyumbang porsi yang terbesar. Proyek ini berjalan secara bertahap dan kolaboratif. Namun, dalam proses pengerjaannya, tentu tidak lepas dari kendala yang kami hadapi. Mari kita bahas kendala dan perbaikannya. Kendala yang kami hadapi dalam penyelesaian proyek, yang pertama ada perbedaan dari jenis dan spesifikasi laptop antara anggota kelompok, sehingga sebagian perangkat kurang mendukung dengan kelancaran proyek. Dan yang kedua adalah kendala teknis pada XMPP, khususnya pada MySQL yang sering terjadi error, sehingga hasil coding tidak dapat ditampilkan dengan baik. Dan hal yang dapat diperbaiki dalam pelaksanaan proyek selanjutnya adalah dengan membagi tugas berdasarkan kemampuan dan spesifikasi perangkat masing-masing anggota, dan yang terakhir dengan pemanfaatan tools alternatif, dengan mengganti XMPP dengan tools yang lebih stabil seperti Laragon atau Docker, terutama untuk menghindari error pada MySQL. Lalu bagaimana pembagian kerja tim kami? Berikut penjelasannya. Yang pertama, Hanifa Dwi Cahyarani sebagai ketua dan full stack. Yang kedua, Angelina Sarusu sebagai anggota dan full stack. Yang ketiga, Uda Salsabila sebagai anggota dan full stack. Dan yang terakhir, Christine Talia sebagai anggota dan full stack. Sekarang, mari kita lihat kontribusi spesifik dari masing-masing anggota tim secara rinci. Berikut adalah pembagian kontribusi dari masing-masing anggota kelompok kami dalam proyek Bloomify. Hanifa berperan dalam perencanaan judul, penyusunan RPP, serta pembuatan use case, ER diagram, dan wireframe pembeli. Dia juga mengerjakan implementasi front-end dari sisi pembeli. Lalu ada Christine yang terlibat dalam penentuan judul dan pembuatan RPP, kemudian menyusun skema relasional dan wireframe untuk sisi pembeli, serta mengimplementasikan front-end dari sisi penjual. Selanjutnya, Aulia memiliki kontribusi pada pembuatan RPP, desain use case, dan wireframe pembeli, serta implementasi front-end pembeli. Dan yang terakhir yaitu Angelina, penyusunan RPP dan menentukan kebutuhan sistem, mendesain wireframe dari sisi penjual, dan mengimplementasikan front-end untuk sisi pembeli. Dengan pembagian ini, seluruh anggota aktif berkontribusi dari tahap perencanaan hingga implementasi. Selanjutnya, mari kita lihat pelaksanaan proyek selanjutnya. Pada minggu 8-11, kami akan mengimplementasikan backend dan integrasi dengan database. Minggu ke-12, pengujian sistem. Minggu ke-13, deployment aplikasi. Dan pada minggu ke-14, pembuatan laporan akhir PPL, pembuatan bahan presentasi AAS, dan pembuatan luaran PBL lainnya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami berharap proyek Bloomify ini dapat memberikan gambaran nyata tentang proses pengembangan aplikasi website. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.